Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bu Devan. Pada video kali ini, Bu Devan akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf ini masuk dalam bab anatomi fisiologi. Oke, dan untuk kalian yang belum subscribe terlebih dahulu ya, agar channel Bu Devan ini semakin berkembang. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya. So, happy watching semua. Oke, unit terkecil yang menyusun sistem saraf yaitu sel. Sistem saraf itu tersusun atas dua jenis sel. Yang pertama ada neuron dan yang kedua adalah neuroglia. Neuroglia ini jumlahnya lebih banyak dibanding neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi sebagai mengirim sinyal-sinyal. Misalnya, mau gerakin tangan kamu. Nah, kemudian otak kamu akan mengirimkan sinyal melalui neuron ke tangan kamu agar gerak-gerak. Atau misalnya jari kamu lagi meraba-raba sebuah kayu yang kasar. Nah, kemudian neuron yang ada di tangan kamu ini atau di jari tangan kamu ini akan mengirimkan sinyal ke otak kamu agar otak kamu dapat menginterpretasikan bahwa kayu itu permukaannya kasar. Jadi pada intinya neuron ini sebagai pengirim informasi atau berupa sinyal. Nah, neuron itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada badan sel. Dilihat ya di gambarnya, ada badan sel, ada dendrit, ada akson, dan ada terminal akson. Nah, fungsinya badan dendrit ini apa sih? Bagian sel yang menyimpan inti sel atau nukleus gitu. Sedangkan dendrit ini memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor tadi menuju ke badan sel. Kemudian akson tuh yang gambarnya kuning-kuning itu ya, kuning-kuning panjang itu. Akson ini sering disebut juga neurit, berfungsi untuk meneruskan impuls saraf yang berupa informasi berita dari badan sel. Kemudian ada terminal akson. Terminal akson ini adalah batas akhir dari akson. Sedangkan neuroglia itu bukan pengirim dari sinyal, melainkan dia kerjanya sebagai cheerleaders atau penyemangat. Jadi dia itu memberi nutrisi dan oksigen. Jadi pokoknya neuroglia ini mendukung dan melindungi agar neuron tadi bekerja secara maksimal. Sel-sel saraf kita ini, ada neuron dan neuroglia tadi, akan menyusun atau akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita sehingga membentuk sistem saraf. Ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terdiri dari dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Karena dinamakan sistem saraf pusat, maka berada di tengah-tengah tubuh kita. Otak sama sumsum tulang belakang itu berada di tengah-tengah tubuh kita. Sedangkan sistem saraf tepi itu berada di tepi-tepi tubuh kita. Otak adalah organ yang tersusun dari 1000 miliar neuron. Banyak banget ya. Dan otak ini berada di dalam cranial cavity atau tengkorak. Nah, otak ini ibaratnya itu sebagai komputer, dapat terisi data ataupun program tertentu dan banyak file yang dapat tersimpan di sana. Contohnya, apabila kamu ingin mengingat peristiwa yang telah terjadi, maka otak ini akan menampilkan kembali semacam rekaman atau peristiwa itu. Gitu ya. Di dalam otak ini ada otak besar, otak kecil, batang otak, medula oblongata. Nah, di medula oblongata dan sumsum tulang belakang ini nyambung ya. Jadi langsung nyambung ke otak. Makanya sumsum tulang belakang itu nyambung ke otak gitu. Jadi itu adalah di pusat tubuh kita.
Nah, ini gambarnya. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang ada di pusat. Namanya aja sistem saraf pusatnya. Terus kemudian di sampingnya adalah sistem saraf tepi. Itu sudah ditunjukkan oleh garis-garis ya. Sistem saraf tepi ini terdiri dari dua juga, ada cranialis dan spinalis. Sistem saraf cranialis itu berhubungan dengan otak, mempunyai 12 pasang. Sedangkan sistem saraf tepi bagian saraf spinal itu berhubungan langsung dengan sumsum tulang belakang yang memiliki 30 pasang saraf. Jadi pada intinya kalau sistem saraf tepi itu ada di tepi, sistem saraf pusat itu ada di tengah. Karena di tengah berarti otak dan sumsum tulang belakang. Kalau di tepi berarti dia termasuk sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri atas serabut saraf sensorik dan serabut saraf motorik. Nah, yang membawa impuls atau sinyal menuju ke sistem saraf pusat atau sering kita sebut dengan SSP. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar ini bekerja atas dasar kesadaran atau kemauan kita. Ketika kamu ingin makan, menulis, berbicara, maka saraf inilah yang mengkoordinasi. Sedangkan sistem saraf tak sadar itu bekerja secara tak sadar, tanpa disadari. Bekerjanya secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Contohnya gerakan denyut jantung, perubahan pupil mata, gerakan alat pencernaan, kemudian mengeluarkan keringat dan lain-lain. Nah, sistem saraf tak sadar ini atau saraf otonom yang sering kita sebut itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Fungsinya sistem saraf simpatik ini itu adalah memacu kerja organ tubuh. Saraf ini terletak di depan ruas tulang belakang. Sedangkan sistem saraf parasimpatik memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Jadi kalau parasimpatik itu pokoknya kerjanya berlawanan dengan saraf simpatik gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi saraf simpatik tadi letaknya di depan ruas tulang belakang. Tuh ada gambarnya ya, bisa dilihat. Kemudian saraf simpatik ini seandainya dia memperbesar pupil, maka parasimpatiknya itu berlawanan, berarti dia menyempitkan pupil. Terus kemudian saat simpatiknya itu menghambat pengeluaran saliva, maka parasimpatiknya memacu produksi saliva. Karena cara kerja dari kedua saraf ini berlawanan, maka mengakibatkan keadaan pada tubuh kita yang normal. Saraf sebagai sistem koordinasi atau pengatur seluruh aktivitas tubuh manusia, sehingga memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah alat komunikasi antara tubuh dan dunia di luar tubuh. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Karena ada indera, dengan mudah kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi di luar tubuh kita. Yang kedua, sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan yang terakhir, sebagai pusat pengendali tanggapan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan di sekitarnya. Karena saraf sebagai pengendali kerja alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat tubuh.
sistem saraf kita dapat mengalami kelainan atau penyakit. Contohnya di sini adalah penyakit Parkinson. Penyakit ini biasanya menyerang orang yang berusia 40 tahun ke atas. Penyakit ini disebabkan karena berkurangnya neurotransmitter dopamin pada basal ganglia. Gejalanya penyakit Parkinson itu gemetar, kaku otot, sehingga susah bergerak. Terus kemudian yang kedua itu ada penyakit saraf epilepsi. Epilepsi ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena terdapat jaringan parut pada otak, tumor, gangguan metabolisme, dan lain-lain. Epilepsi ini ditandai dengan kejang-kejang dan hilangnya kesadaran. Terus kemudian kadang kalau epilepsinya parah itu bisa berbuih. Terus kemudian contoh selanjutnya penyakit stroke. Sering diketemui ya, atau mungkin sering kalian pahami, stroke itu dapat dipicu oleh tekanan darah yang tinggi, mungkin kolesterol yang tinggi. Nah, karena tekanan darah tinggi ini dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga akan mengganggu fungsi dari otak. Gejala stroke itu antara lain pusing-pusing. Apabila sudah parah diikuti dengan gejala lain seperti sulit bicara, tidak dapat melihat, lumpuh, bahkan mati separuhnya. Kemudian yang terakhir yaitu neuritis. Neuritis ini merupakan penyakit radang saraf yang disebabkan karena benturan fisik, misalnya pukulan, patah tulang. Jadi biasanya neuritis ini terjadi itu kalau kalian seandainya sudah terjatuh, terus nanti di kemudian hari gejalanya itu akan timbul. Biasanya disebabkan karena defisiensi vitamin, antara lain vitamin B1, B6, B12. Gejalanya biasanya kalian akan kesemutan, kemudian terasa sakit pada daerah yang disarafi. Jadi biasanya itu ada darah yang menggumpal kayak gitu. Bisa juga itu penyakit neuritis. Oke semua, itu tadi adalah materi tentang sistem saraf pada bab anatomi tubuh manusia. Untuk tugas adik-adik semua yaitu merangkum materi ini. Kemudian untuk adik-adik yang ingin mendapatkan nilai tambahan, adik-adik bisa mengerjakan kuis, yaitu yang pertama, jelaskan fungsi dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian sebutkan dan jelaskan penyakit yang disebabkan karena kelainan saraf. Terima kasih. Mungkin sekian video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. See you next video. Bye bye.